Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadza kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para satis, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Miftahus Sudur, masih membahas mengenai fi bayani mahiyatin nafi wal isbat, yaitu masih menerangkan tentang esensi, tentang pentingnya zikir nafi wal isbat. Nafi peniadaan, isbat adalah penetapan. Kalimat apa ini? Kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu nafi, peniadaan, tidak ada Tuhan. Ini bukan Tuhan, itu bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah illallah. Ini disebut dengan nafi wal isbat, peniadaan dan penetapan. Wahazihil kalimatu, dan adapun kalimat ini atau ibadu yang baik, hasil kalimat thayyibah, maka kemudian kalimat ini kita kenal juga disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang bagus. Kama tutahhiru zakira anisyirkil jali, sebagaimana kalimat ini bisa mensucikan, bisa membersihkan orang yang berzikirnya ini dari syirik jali, dari syirik yang terang-terangan. Apa syirik terang-terangan itu? Yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apa saja yang terang-terangan. Dia tidak menyembah Allah, tapi dia juga menyembah kuburan, dia juga menyembah pohon-pohonan. Pokoknya dia menyembah secara terang-terangan. Itu namanya syirik jali, syirik mensekutukan Allah secara terang-terangan. Nah, kalimat la ilaha illallah, sebagaimana bisa mensucikan kita dari syirik jali, tutahhiruhu anisyirkil khafi, maka kalimat ini juga bisa membersihkan kita dari syirik khafi. Syirik jali yang terang-terangan, syirik khafi yang tersembunyi. Jadi syirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik ini bukan bahasa Indonesia ya. Orang kita kan syirik ini kan, ada orang punya motor baru, motormu baru dari mana tuh? Bilang aja lu syirik gitu ya. Terus ada orang punya rezeki, terus punya ini baru, bilang aja lu jangan syirik ya. Syirik di Indonesia ini beda sama syiriknya kita di Islam agama. Padahal syirik itu yang dimasuki kita itu apa? Jangan iri gitu kan, maksudnya kan? Jangan iri. Tapi kita ngomongnya apa? Jangan syirik. Padahal yang benar apa? Jangan. Tapi karena udah dari tahun dulu ngomongnya begitu dulu, akhirnya kita sampai sekarang juga terus-terusan. Jangan syirik aja lu, jangan syirik. Padahal itu jangan iri. Iri apa syirik apa beda? Beda. Iri mah pengen sesuatu yang dipunyai sama orang gitu. Kalau syirik mah menduakan Allah ketemu syirik. Nggak tahu itu bagaimana dulu ceritanya. Nggak tahu kalau di sini dicerita begitu juga ngomongnya. Kalau di radio mah begitu cerita. Ada orang yang motor baru, terus kemudian motor dari mana tuh? Terus ada bilang aja syirik gitu kan. Sama berarti cerita juga. Jadi sama se Indonesia. Jadi salahnya salah jamaah. Salah berjamaah, tapi ya udah maksudnya begitu dia. Nah, syirik khafi itu syirik yang tidak nyata,
Nyembahnya sih nyembah kepada Allah. Tidak pernah mulutnya ini mengucapkan ada Tuhan selain Allah, nggak pernah. Mulut mah nggak pernah nyembah, ngomong selain Allah nggak pernah. Badannya mah nggak pernah. Badannya mah nggak pernah nyembah kepada selain Allah, nggak pernah badannya. Tapi yang syirik itu di sini nih, di hatinya. Yang syirik di hatinya. Yang menduakan itu bukan di fisiknya. Yang menduakan ada di dalam hatinya. Itu namanya syirik khafi. Contoh. Kita habis dikasih sesuatu, dikasih uang 500.000 sama orang. Terus kita berterima kasihnya kemana? Berterima kasihnya kepada orang itu di dalam batinnya atau kepada Allah? Kita dapat uang 500.000 itu kita menganggap yang ngasih kita itu orang itu atau Allah yang nganggap? Kalau hati kita, aduh, baik banget untuk orang, terus gara-gara dia dapat rezeki. Dalam hatinya, bahwa uang ini berasal dari dia, berasal dari teman kita, dari orang yang ngasih kita, syirik khafi itu namanya. Syirik khafi. Meskipun mulutnya nggak ngomong, meskipun mulutnya tidak bicara. Apa bedanya? Kalau berterima kasih sama teman, sama orang itu cukup di mulut, di hatinya menganggap teman kita itu wasilah dari Allah Subhanahu. Hakikatnya siapa yang kasih ini? Hakikatnya adalah Allah. Kita kerja, terus kemudian dapat duit. Lalu kemudian hati kita menganggap duit ini berasal dari kita, duit ini berasal dari kerja kita, syirik khafi itu. Nggak jelas kan, nggak kelihatan kan itu? Tapi itu namanya syirik khafi. Pusing, minum bodrek. Habis minum bodrek, kemudian sembuh. Lalu bilang, tadi pusing minum bodrek, sembuh minum bodreknya. Terus hatinya tidak ada Allahnya itu. Hatinya tidak menganggap yang nyembuhin itu Allah, tidak ada Allahnya di hatinya. Namanya apa itu? Syirik khafi. Gara-gara apa itu? Bodrek. Gara-gara bodrek, jangan nyanyi. Gara-gara bodrek barang bisa jadi syirik. Syiriknya khafi. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada Allahnya. Di dalam hatinya tidak ada kepercayaan ini yang nyembuhin Allah, tidak ada. Gitu, tidak ada. Meskipun kalau mulutnya bilang, ya memang sih kita panjangan kalau ngomong sembuh. Alhamdulillah Allah sembuhkan saya melalui bodrek. Kan panjangan dulu. Panjangan ngomongnya. Ya cukup dalam hati aja bahwa ini yang nyembuhin adalah Allah. Tapi ketika kita bilang ini tadi bodrek sembuh, di dalam hatinya tidak ada Allah di situ. Maka kemudian itulah yang membuat orang itu menjadi syirik khafi. Nah, kalimat zikir la ilaha illallah mensucikan manusia dari syirik khafi. Kenapa? Kalau dia sering selalu berzikirnya la ilaha illallah, yang dizikirnya adalah selalu la ilaha illallah, maka setiap dia mendapatkan sesuatu, setiap dia tidak mendapatkan sesuatu, setiap dia mendapatkan sesuatu banyak ataupun sedikit, semuanya kembali kepada Allah. Kenapa? Tidak ada Tuhan. Bosnya bukan Tuhan, duit bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah. Inilah maksudnya bahwa zikir kalimat thayyibah ini juga bisa mensucikan manusia dari syirik khafi. Sering nggak kira-kira kita syirik khafi? Kira-kira ini. Nggak ada Allahnya di sini itu nggak ada Allahnya gitu ya. Nah itu namanya syirik khafi. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Zikir ini, kalimat ini juga bisa menjadikan orang yang berzikirnya menjadi khalisan mukhlisan, atau dikatakan khalisan mukhlason. Orang yang ikhlas dan orang yang diikhlaskan. Ini beda. Orang ikhlas itu ya ikhlas karena Allah. Itu khalis namanya tadi. Tapi mukhlas artinya orang yang diikhlaskan. Ini namanya mukhlas. Setan ini satu-satunya yang tidak bisa digoda oleh setan adalah mukhlas. Dalam Quran dikatakan illa ibadakal mukhlasin. Yang tidak bisa digoda oleh aku kata setan cuma satu,
orang yang mukhlas, orang yang diikhlaskan. Apa bedanya kholis sama mukhlas? Apa bedanya kholis sama mukhlas itu apa? Kholis itu orang yang beribadah karena Allah, tapi sekaligus mengharapkan huzuzud dunyawiyah atau huzuzul ukhrawiyah. Dia ikhlas karena Allah, sholat karena Allah. Kenapa sholatnya? Karena Allah. Sedekah karena Allah, zikir karena Allah, puasa karena Allah. Tapi sekaligus mengharapkan keuntungan dunia ataupun mengharapkan keuntungan akhirat. Sholat duha ikhlas karena Allah, tapi sekaligus ngarepin saya sholat duha nanti biar kaya, saya sholat duha biar nanti rezeki saya banyak. Ikhlas nggak dia? Ikhlas, tapi ada tendensinya. Sekaligus karena Allah, tapi sekaligus dia apa? Dia karena Allah, tapi sekaligus karena juga mengharapkan apa tadi? Huzuzud dunia, keuntungan dunia. Bapak Ibu biasanya kalau baca Waqiah biar apa? Surah Waqiah biar apa? Biar rezekinya. Wah, ibu-ibu sering banget baca surah Waqiah. Baca Waqiah terus baca, apalagi pandem begini. Waqiah terus dibaca. Ikhlas nggak karena Allah? Ikhlas. Tapi ada pengharapan nggak dari itu? Ada nggak pengen keuntungan daripada nggak? Ada. Itu namanya kholis. Ikhlas nggak? Ikhlas. Tapi masih dalam pandangan, masih dalam kategori kholis. Atau saya sama akhirat sama dunia enggak. Pokoknya saya mau kaya miskin terserah. Saya pokoknya penting nanti di surganya paling tinggi, paling gede. Bidadarinya kalau orang 72, 700 saya mah. Pokoknya nggak ada dunia saya mau miskin kayak bodo amat. Yang penting akhirat saya. Yang penting tujuannya akhirat saya. Bagus nggak? Bagus. Ikhlas nggak dia? Ikhlas. Tapi masih kholis. Kenapa? Masih punya tendensi punya apa? Pengen keuntungan. Keuntungannya keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat aja masih dibilang kholis, apalagi keuntungan dunia. Sholat biar apa? Oh, kalau sholat ini pahalanya sekian. Sholat ikhlas dia. Tapi masih kholis. Kenapa? Karena masih ngejar. Mau apa nih? Mau melakukan, tapi ada pahalanya nggak? Oh ada, kalau orang mau ngejar ini pahalanya sekian. Kalau baru mau dia mau karena Allah, tapi juga ngejar keuntungan dunia akhirat. Namanya kholis. Nah, mukhlas adalah orang yang beribadah tidak punya tujuan, tidak punya tendensi uzuzid dunyawiyah atau ukhrawiyah. Tidak ada tendensi keuntungan dunia, tidak ada tendensi keuntungan akhirat. Kenapa? Karena ibadahnya lillahi ta'ala. Yang dituju Allahnya yang dituju, yang punya surganya yang dituju, yang punya pahalanya yang dituju, yang punya dunianya yang dituju, bukan dunianya, yang punya dunianya yang dituju, yang punya akhiratnya yang dituju. Namanya lillahi ta'ala. Kalau kita selain lillahi ta'ala juga ada kata-kata kalimat yang ilahi anta maksudi wa ridhoka. Ya Allah, cuma kamu yang tertuju, nggak ada yang lain. Bukan surga, bukan bidadari, bukan dunia, cuma kau yang tertuju. Wa ridhoka matlubi, ridho kemudahan yang kami minta. Itu artinya orang ini namanya mukhlas. Orang yang jenis inilah kata setan ini seperti difirmankan oleh Allah, la ubiyannahum ajma'ina illa ibadatal mukhlasin. Tadi ayat yang saya baca. Iblis bilang, sungguh saya akan goda semua manusia. Yang godain ini iblis. Iblis ini urusannya udah hatam, agamanya udah hatam. Iblis ini udah makrifat sama Allah, udah kenal sama Allah, sering ucap-ucap sama Allah. Ibadahnya jangan ditanya ibadahnya. 8.000 tahun memegang jabatan Sayyidul Malaikah, pimpinannya malaikat. Iblis itu 8.000 tahun. Jibril masih junior dulu, Jibril belum jadi sekarang. Kalau sekarang kan Sayyidul Malaikahnya siapa? Jibril. Dulu Sayyidul Malaikahnya namanya Iblis.
Tapi bukan iblis dulu, belum iblis namanya, masih Azazil. Dulu namanya Azazil. Ketika dia turun diganti namanya, tidak lagi Azazil, tapi dinamai iblis. Yang godain nggak tanggung nih. Yang godain iblis, yang godain ini iblis. Jadi kalau ngomong ibadah sama iblis, jagoan iblis. Iblis ini dia bilang cuma satu yang nggak bisa saya goda, mukhlas. Orang yang kali ibadahmu, kalau yang khalis masih bisa digoda nggak? Bisa, dan sering banget orang ini digodain mukhalis. Sholat udah lama, zikir udah banyak, waqiah udah berbusa, bacanya sholat duha udah bolak-balik, masih aja miskin, nggak punya apa-apa. Melihat temennya kagak pernah sholat duha, boro-boro sholat duha, sholat wajib juga enggak. Maksiat mainnya di bar dulu, mainnya di diskotik dulu. Tapi kaya raya, dikit-kipasin teman-teman iblis. Kata iblis, lu temen lu itu lu nggak pakai gitu-gitu aja, nggak pakai wakiahan kaya tuh. Terus akhirnya apa? Ikut sama ini. Dulu sebelum taubat, usahanya rajin, usahanya maju banget. Giliran taubat ikut ngaji, jadi susah. Iblis masuk lagi, tuh kan? Wah, tidak apa? Gak usah taubat, gak usah taubat-taubatan, gak usah pakai taubat. Udah kayak dulu aja lagi, gak usah sholat, gak usah apa, rezekinya lancar. Kalau taubat susah gitu. Akhirnya apa? Berhenti ya. Belum lagi ngomong, kata penceramah kalau di TV, orang kalau sodako 10.000 akan diganti 100.000. Ini siapa sodako? Kagak diganti. Akhirnya apa? Berhenti sodakonya. Nggak sodako, cuma nggak diganti juga. Akhirnya berhenti. Kenapa berhenti tadi itu? Digodain sama siapa ya? Iblis. Kenapa bisa digodain? Karena tadi ibadahnya ikhlas karena Allah, tapi punya apa tadi? Punya tendensi, punya huzuziyah. Ketika huzuziyahnya ini tahan dulu sama Allah, iblis masuk. Pasti iblis. Banyak orang kayak gini, banyak prek ibadahnya, sholatnya prek, terus kagak mau sholat, kagak mau apa? Kenapa? Kagak punya duit. Percuma saya sholat, katanya tahajud bisa ibadah doa di tahajud itu kabul. Atau bulan Ramadan adalah bulan yang pasti dikabul. Kan gitu penjelasan kan? Habisnya ada nggak? Ada memang. Kan terus-terusan dibilangin begini mulu nih tanpa ada penjelasan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ijabah. Doalah kamu di bulan Ramadan maka akan dijabah. Mikir kemudian orang itu dari 2 tahun gua doa sampai sekarang kagak dikabulin juga. Udah 2 lebaran ini, pengen sesuatu kagak dikabulin juga. Katanya penuh pengabulan, katanya penuh ijabah. Mana? Akhirnya apa? Berhenti. Bulan Ramadan datang, udah kosong gini-ginian. Yang 2 tahun aja sampai sekarang agak dijabah. Siapa yang godain dia begini? Iblis. Belum nanti orang berangkat haji, berangkat umroh. Kata mubawifnya, doalah berdasarkan hadis Nabi, doalah di Ka'bah, di Multazam, itu doa pasti mustajab. Atau nanti di Madinah di Raudhah pasti mustajab. Berdasarkan hadis Nabi ini, itu semuanya ngomong begitu kan? Berdoalah di sana. Pulang, mana jadi kabul-kabulin juga. Umroh lagi kagak kabul-kabulin juga. Berhenti umrohnya, mendingan ke Eropa sekalian. Gitu ya. Siapa yang kipas-kipasin begini? Iblis. Kenapa bisa kipas? Kenapa bisa digoda? Karena tadi masih khalis, belum mukhlas. Tapi orang yang mukhlas tidak bisa digoda sama iblis. Kenapa? Tendensinya apa dia? Tak ada tendensi gitu. Tendensinya cuma Allah. Terserah Allah. Saya ibadah aja. Mau dibikin kaya terserah. Saya mau duha aja. Baca wakiah aja. Udah dikabulin dia, dari kabulin dia sudah. Ini mah ikut saja, baca saja. Terus ngamalin apa yang dikata guru, ngamalin saja. Dari belum berhasil, ya sudah terusin saja orang tadi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah Allah. Tujuannya Allah. Ini yang nggak bisa digoda oleh iblis. Illa ibadakal mukhlasin. Jadi zikir ini, kalimat thayyibah ini bisa menjadikan orang itu khalisan mukhlasan. Khalis aja masih bagus. Orang kita kayak sekarang nih
boro-boro mukhlas, kholis aja, kholis. Ini susahnya juga bukan main karena ini kholis itu karena Allah itu, yang ada juga semua karena apa gitu nih. Nyumbangnya cuma 100.000, buat statusnya banyak banget. Gitu ya. Ya udah harus sekarang. Dan begitu juga. Inna hazihil kalimata, sesungguhnya kalimat zikir ini, la ilaha illallah ini, tujarridul quluba, dapat mengosongkan hati dari apa? Al-hujubil ala ikil unsuriyah, dari hijab-hijab, dari ketertutupan, dari penghalang-penghalang yang berhubungan dengan sifat keunsuran. Sifat unsur itu ada berapa? Ada berapa unsur itu? 4. Dari turobi, hawai, ma'i, api, tanah, udara, air. Manusia itu punya 4 unsur. 4 unsur ini seringkali bisa menjadi hijab penghalang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Api sifatnya panas. Maka orang yang punya sifat apinya enggak tertahan, maka orang itu disenggol kacau. Pokoknya enggak boleh ngatain sedikit. Bikin status, ada yang komen enggak enak, perang di status. Mending ngomongin langsung di mukanya gitu. Enggak. Ribut aja di status. Ribut aja di medsos. Apinya kegedean. Emosinya terlalu besar. Nah, unsur-unsur ini bisa dikosongkan, bisa dikendalikan dengan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Wa tuzakin nufusa anir razaili wasifatil hayawaniyati. Kalimat ini juga bisa membersihkan jiwa-jiwa nafsu. Nafsu itu jiwa, bukan nafsu syahwat ya. Nafsu itu bisa berarti jiwa, nafsu itu bisa berarti keinginan. Tapi kebanyakan kita kalau ngomong nafsu itu maksudnya apa? Hasrat, ya kan, keinginan. Bukan, itu nafsu syahwat namanya, gitu ya. Ada syahwatnya. Nafsu itu jiwa. Jiwa manusia itu 7 lapis yang digambarkan dalam 7 latifah yang sudah ditalkinkan kita ini. Ada 7 latifah. 7 latifah itu menggambarkan 7 lapis yang ada di nafsu. Dari mulai ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. 7. Manusia itu harus melalui jenjang 7 ini nafsunya. Nafsu yang paling rendah itu namanya nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ammarah itu orang yang berbuat buruk aja. 24 jam hidupnya cuma 10 menit baiknya. 23 jam dan selebihnya itu buruk semua. Saat tidurnya buruk semua. Apa tidur yang buruk itu? Itu di tidurnya nggak baca zikir, nggak baca bismillah, nggak baca doa. Dalam keadaan junub bisa gitu. Itu sudah. Itu buruk semua. Jadi ya, nafsu amarah nih. Kalau nafsu amarah itu nanti naik ya. Kalau dia udah bisa menangkap nafsu amarah, naik dia ke nafsu lawamah. Sudah ada kebaikan-kebaikan diri dikit ya. Naik lagi mulhamah. Selalu datang ilham kepada dia untuk melakukan seperti ini. Dia pengen melakukan keburukan, langsung ketahan. Jangan. Ada yang nahan dirinya, ada yang mencegah dirinya, ada yang mencegah dirinya untuk tidak berbuat. Atau mau berbuat kebaikan, ada yang mendorong dia. Ayo dikasih ilham dia, dikasih petunjuk dia, didorong dia di dalam hatinya. Ayo ikut ngaji, ayo ikut zikir, ayo ikut sholat, ayo ikut kebaikan, didorong. Itu nafsu itu udah mulhamah. Baru nyampe lah ke tingkat yang keempat, namanya nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang sudah tenang. Nah, orang yang sudah sampai di tingkat 4 ini, itulah orang yang dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i, baliklah kamu. Irji'i, baliklah. Jadi yang dipanggil ini nafsu bukan berapa ya? Kalau masih amarah belum dipanggil sama Allah. Kalau masih lawamah belum. Kalau masih murhamah belum. Yang dipanggil oleh Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah itu kalau orang sudah masuk ke tahap nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Sudah pernah mungkin saya sampaikan di sini, diingetin lagi. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang sudah tenang. Tenang itu apa sih? Nafsu jiwa yang sudah tidak gampang terprovokasi oleh apapun yang masuk dalam diri dia. Jiwa yang sudah tenang saja dalam keadaan dan situasi apapun saja, tenang jiwanya. Jiwanya tenang. Punya uang 10.000 doang, tenang jiwanya. Punya uang 1 juta, tetap tenang dia. Punya uang 100 juta, tetap tenang jiwanya. Nggak terganggu oleh apa-apa. Tidak terintervensi oleh apa-apa, tidak terprovokasi oleh apa-apa. Ada orang yang nyanjung dia, tetap tenang saja. Ada orang yang mengkritik dia, ngatain dia, tetap saja tenang. Jiwanya tenang saja. Nggak ada efeknya apa-apa, tidak ada gejolak apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa. Tetap saja. Kita kalau lagi nggak punya duit, sholat kagak khusyuk. Punya duit banyak, nggak khusyuk juga saja. Kalau punya duit sholat gak khusyuk, punya duit banyak sholat agak. Nah, jiwanya belum tenang. Kalau kayak begini nih, kalau orang sudah mutmainnah baru dia kan tenang. Baru nanti masuk ke rodiyah, mardiyah, amilah. Nanti pembahasan khusus nih masalah kayak ini. Bagaimana cara membebasinnya? Bebasin amarah kayak apa? Lawamah kayak apa? Itu nanti ada pembahasan khusus. Tapi maksud saya adalah berdasarkan kitab ini, nafsu-nafsu yang jiwa-jiwa tadi yang itu bisa disucikan dari apa? Jiwa-jiwa yang buruk itu bisa disucikan apa? Jiwa-jiwa buruk itu kenapa dia bisa buruk? Dari apa dia? Buruknya itu amir raza'il wa sifatil khayawaniyah, dari kotoran-kotoran, noda-noda dan sifat-sifat kehewanan. Manusia ini punya noda. Manusia ini punya kotoran di hatinya. Kotor hatinya, semakin dia kotor, semakin parah hatinya ini, maka semakin kotor dia. Kalau hatinya sudah kotor, ya Allah, kayak orang itu benci sama seseorang, orang kalau nggak senang sama orang, jangankan dia ini berbuat buruk, berbuat baik juga udah kotor aja hatinya. Apaan tuh lagi, apaan tuh sholatnya, berbuat sholat, paling dia sholat pengen gitu, pengen gitu, kotor aja sudah hatinya. Kalau sudah kotor itu sudah bahaya hati ini. Nah, kalimat ini mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran itu. Kotoran-kotoran kita kan banyak banget nih. Siapa yang nggak punya rasa sombong di sini? Emang bukan kotoran gitu. Siapa yang nggak punya rasa iri di sini? Yang nggak punya rasa dengki di sini? Yang nggak punya rasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling baik, kita yang paling jago, kita yang paling segalanya. Siapa yang punya di hati kita? Kotoran malas, kotoran apa segala macam, banyak banget nih. Terus mau didiemin ini hatinya. Kalau didiemin berarti sampai nanti mati, berarti nafsu kita, jiwa kita kotor. Padahal jiwa kita ini ketika datang ke dunia ini semuanya bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirin dalam keadaan suci. Nah, kembalinya juga harus suci. Tapi ketika dia kembali, jiwanya kembali masih kotor, berarti harus dicuci. Di mana dicucinya? Di hufratan min hufarin niron. Di mana itu? Di hamparan dari hamparan neraka. Di mana? Di alamul barzakh. Sampai kiamat belum rapi juga kotorannya, lanjut di akhirat. Digosok, diperiska, dijemur, segala macam tuh. Sampai apa? Sampai nafsunya bersih. Kalau nafsunya bersih, baru dia masuk ke dalam surganya. Semua orang Islam masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Nggak usah sholat, masuk surga, pasti. Apalagi dia orang Islam saja. Kalau dia orang Islam saja, menurut paham As'ariyah, Maturidiyah, selama dia orang Islam, pasti masuk surga, pasti. Apalagi dia pernah syahadat,
Orang Islam berarti orang sadar tadi kan, nggak usah sholat, nggak usah puasa, masuk surga pasti. Kapan masuk surganya? Nah itu dia, ini masalah. Tak dulu digosok-gosok dulu, digosok, diterista, dijemur, gitu ya. Kalau udah bersih, baru masuk. Berapa lama itu? Ya nggak tahu. Karena setengah hari dari akhirat saja itu ukurannya 500 tahun di bumi. Itu setengah hari di akhirat itu 500 tahun waktu di bumi. Itu baru setengah hari. Insya Allah. Jadi terserah mau dibersihin di sini sekarang kita atau nanti bersihin nanti. Kalau bersihin sekarang itu ya kan udah ditakdir, udah kita punya zikir, dan zikir ini di sini katakan zikir ini bisa mensucikan, bisa membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kotoran. Begitupun sifat hewannya. Apa kita nggak punya sifat hewan? Punya. Manusia itu punya sifat hewan. Sebagaimana manusia juga punya sifat malaikat. Di dalam diri kita ini ada sifat malaikat, ada sifat hewan. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan 3 modal. Yang pertama ada di ujung sini, namanya akal. Kemudian yang kedua ada di bawah pusar, namanya nafsu. Terus kemudian yang ketiga ada di antara keduanya, namanya hati. 2 jari di bawah susu kiri. Yang akal ini, yang atas ini, ini bisa membuat orang menjadi malaikat, Tapi kalau dia nafsunya yang paling banyak, maka dia bisa menjadi hewan atau bisa menjadi setan. Maka antara dua ini di tengah-tengahnya ada qalbu, ada hati. Biar apa? Biar nafsu tidak los langsung ke akal. Biar akal tidak los langsung ke nafsu. Harus difilterin dulu. Akal harus lewati nafsu dulu untuk sampai kepada akal harus melewati hati dulu sebelum masuk ke nafsu. Apakah nggak boleh orang nggak punya nafsu? Manusia itu harus punya nafsu. Nafsu itu bukan buat dihilangin. Kalau nggak punya nafsu, nggak ada kita ini, nggak ada. Kita ini ada karena ada nafsu. Tapi nafsunya baik nggak? Baik kalau pernikahan kok nggak baik gitu. Kalau kita nggak punya nafsu ini nggak boleh. Orang itu pasti punya nafsu. Bukan nafsunya dihilangin, tapi apa yang dihilangin? Tapi dikendalikan, bukan dihilangin, tapi dikendalikan. Kalau akal langsung ke nafsu, tidak ada filter hatinya, maka nanti yang buruk akan diakal-akalin bisa menjadi baik. Yang baik diakal-akalin bisa menjadi buruk sesuai dengan nafsunya. Nafsunya pengen ini pokoknya halal, barang ini pokoknya halal. Akal langsung lolos ke nafsu. Wah, ini pokoknya harusnya halal, nggak boleh haram. Kalau haram nggak ada proyek, kalau halal proyek. Ini kan langsung ngelos, nggak ada artinya. Maka kemudian ngakal-ngakalin. Itu kalau bahasa Inggris ngakal-ngakalin. Yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Hukum juga begitu. Yang ininya salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Kenapa? Karena los dia, nggak ada filternya. Apa sih nggak ada filter? Karena semua punya filter. Yang apa? Untuk menyaring. Yang buruk-buruk disaring di sini. Di dalam hati. Tapi kalau hatinya juga sudah kotor, filternya juga sudah kotor, ya kesaringan. Ya, Anda punya ini kan, punya kolam ikan. Kan ada filternya tuh. Ya kan, kolam ikan ada filternya. Kalau filternya udah kotor banget, gimana nyarinya? Efektif nggak airnya? Nggak efektif. Sama seperti itu. Kalau hatinya saja sudah kotor, maka kemudian kotoran akal sama kotoran nafsu itu nggak bisa hilang, nggak bisa bersih. Kenapa? Karena filternya sendiri sudah kotor. Filternya dibenerin dulu, filternya dibersihin. Apa itu? Hatinya ini dibersihin. Pakai apa? Tadi dikatakan di sini. Ini bisa dibersihin dengan cara la ilaha illallah. Ya. Wa taksifu li zakiriha ala dawami was sidqi wal ikhlasi
al-ulumad diniyata wal asrar ghaibata. Dan kalimat ini bisa menyingkap. Kalau kalimat ini dibaca secara dawam, terus-menerus, dibaca secara jujur, secara benar, dibaca secara ikhlas, maka kalimat ini dapat menyingkap kepada orang yang membacanya. Menyingkap apa? Al-ulumad diniyata, ilmu agama, wal asrar ghaibata, dan rahasia kegaiban. Jadi alam gaib nih bukan alam gaib dengan diartikan alam setan gitu. Alam gaib itu alam yang tidak terlihat oleh manusia, itu namanya alam gaib. Semua manusia wajib percaya sama alam gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Tapi di Indonesia, di kita ini, kalau udah nyebut alam gaib itu apa tuh persepsinya? Biar masuk alam gaib alam buka-buka. Padahal bukan cuma itu. Buka-buka masuk kelingkit doang dari alam gaib. Malaikat alam gaib. Terus para rasul bagi kita ini sekarang alam gaib. Takdir alam gaib. Neraka surga alam gaib. Sisa kubur, nikmat kubur alamul. Puncaknya adalah Allah juga adalah gaib. Orang tidak boleh tidak percaya sama yang gaib. Banyakkan yang gaib, banyakkan yang gaib ketimbang yang syahadat. Dan itu syarat orang itu harus percaya dengan gaib. Rukun iman ada 6. Yang gaib itu hampir semua. Yang nyata ini cuma satu aja. Percaya kepada Allah gaib. Percaya kepada Rasul. Siapa yang pernah lihat Rasul di sini? Wajahnya kayak apa? Gak pernah. Percaya kepada malaikat gaib enggak? Percaya kepada kitab Quran doang yang kita lihat. Pernah melihat Injil yang asli? Pernah melihat Zabur yang asli? Pernah nggak Taurat yang asli? Gaib bagi kita itu. Percaya pada apa lagi? Foto dan qadar, apalagi gaib. Percaya pada hari akhir. Gaib semua. Satu doang yang kita gaib, Quran. Percaya kepada kitab-kitab Allah, itu pun satu yang kita lihat apa? Quran. Lainnya gaib semua. Kalau kemudian nggak mau percaya sama gaib, nggak usah berhubung iman, nggak ada imannya. Tapi jangan salah sangka, orang ini kalau menyebut alam gaib, kotor banget pokoknya. Istilah-istilah kita di Indonesia ini udah habis, tercabik-cabik. Mau ngapain zikir itu biar masuk alam gaib? Kemudian dia pengen ngeliat tahu apa? Udah begitu padahal alam gaib bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kita dapat rahasia gaib itu bukan itu maksudnya. Banyak kemudian. Wa tashhadu anwa at-tajalliyatil ilahiyah, dan dapat menyaksikan berbagai macam tajalli al-ilahiyah, penampakan ketuhanan. Tuhan itu kan bertajalli kepada apa saja. Tapi kita ini belum bisa menyaksikan tajallinya Allah. Coba, ini ada minuman ini. Melihat Allahnya tadi sini. Kita kan Allah tadi sini. Enggak. Makanya karena kita dengar Allah, boro-boro baca bismillah, baca doa, baca bismillahnya kadang lupa mau makan mau minum. Kenapa? Karena nggak melihat Allah di sini. Nggak melihat apa? Lihat ini, cuma dengar Allah di sini. Kalau orang sudah tersingkap, Allah itu akan bertajalli di mana saja. Di sini, di sana, di hewan, di tumbuhan, di manusia, di apa saja Allah bertajalli. Orang yang sudah bisa menyaksikan tajallinya Allah, itulah orang yang menghargai segala sesuatu. Nggak mau jangankan nyakitin orang, nyakitin hewan aja nggak mau. Nyakitin hewan juga nggak mau. Mau nyakitin tumbuh-tumbuhan nggak mau. Mau nyakitin apa nggak mau, karena melihat di situ ada tajallinya Allah. Jangankan manusia, mau dikata-katain manusia nggak mau katain manusia. Kenapa? Karena melihat bahwa di diri manusia itu ada tajallinya Allah. Itu babnya sendiri dengan tajalli. Nah, orang yang berpikir ini dapat menyaksikan berbagai macam tajallinya Allah. Nah, itulah beberapa fungsi dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang selama ini kita baca. Kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau didiskusiin? Silakan.
Iya. Oke. Tadi kita berbicara tentang penjelasan kalimat thayyibah. Seperti apa? Adakah kewajiban kita apabila kalimat thayyibah itu dilecehkan? Iya kan? Apabila kalimat thayyibah itu yang la ilaha illallah itu dilecehkan. Iya. Adakah kewajiban kita untuk membela itu? Semua harus membela kalimat thayyibah. Tidak boleh tidak membela kalimat thayyibah. Kenapa? Jangankan kalimat thayyibah, kalimat kata-kata surat dari orang yang kita cintai aja dilecehin, itu juga buruk. Punya KTP enggak? Punya KTP. KTP Anda diinjek-injek sama orang gimana? KTP Anda dibuang-buang sama orang. Boleh nggak harus nggak dibela? Maka begitu pun kalimat thayyibah dilecehin harus dibela. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf harus dengan ma'ruf. Nahi munkar tidak boleh dengan nahi. Jadi harus dilihat bagaimana cara membelanya. Kenapa? Dalam sebuah hadis ini ada seorang sahabat perang, kemudian musuhnya sudah jatuh. Ketika mau ditebas sama sahabat ini, kata musuhnya, jangan bunuh saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata musuhnya. Tapi katanya sini, kata sahabat, tetap saja ditebas sama dia, dibunuh. Nabi saat itu melihat. Kata Nabi, kenapa kamu masih bunuh dia? Kan dia udah syahadat. Apa itu Nabi? Itu syahadat cuma biar dia selamat aja, udah saya bunuh. Itu syahadat buat pencitraan doang, biar kagak saya bunuh. Itu bohongan itu. Apa kata Nabi? Enggak sekalian kamu robek saja hatinya, kamu lihat hatinya, apakah benar dia ngomong seperti itu atau enggak? Marah betul Nabi. Marah betul. Kenapa? Karena kan itu dia sudah sadar, tapi masih disangka. Itu baik nggak dia dulu? Baik pernah. Caranya yang kemudian salah. Apalagi ada orang, hadisnya sahih. Ada orang berdua. Nabi bercerita dulu zaman Bani Israil ada dua bersaudara. Kakaknya ahli maksiat, adiknya ahli taat. Adiknya ini selalu nasihatin kakaknya, bang jangan maksud bang, nanti bahaya segala macam. Terus sampai akhirnya ini si adiknya ini jengkel. Bang, lu besok di neraka itu kalau masuk surga, lu besok jadi diinjek-injek sama malaikat begitu terus. Udah kagak ada sabarnya itu, udah gak ada sabarnya. Pokoknya setiap kabarnya dasar lu ahli neraka gitu ya. Dimatikan kata Allah, orang ini dua-duanya langsung dimatikan oleh Allah. Maka kemudian disidang sama Allah orang ini, yang adiknya ahli taat masuk surga, masuk neraka. Yang abangnya ahli maksiat masuk surga. Protesnya, kenapa bisa begini? Kata dia, yang bikin ampunan ini kamu apa saya? Yang bikin orang ini masuk surga atau dapat ampunan dan ini kamu apa saya? Kenapa kamu menutup mengatakan seperti ini kepada saudara? Emang kamu yakin dengan ibadah kamu itu kamu bisa masuk surga dengan ibadah kamu saja? Ini ada hadis panjang di sini. Maka kemudian kamu sudah menutup dan kalau bahasa kita sekarang, kamu sudah berperan seperti perannya aku. Kamu itu manusia, tapi sudah berperan seperti Tuhan. Kamu itu manusia saja sudah. Jangan sampai ke level Allah. Manusia saja, tapi jangan langsung bergaya, bersikap, berposisi seperti Allah. Kayak tadi kan masih seperti Allah dia. Masuk neraka, gak bakalan masuk surga. Itu kan berposisi sebagai Tuhan. Padahal dia manusia, gitu ya. Maka kemudian tadi seperti itu. Nah, kayak inilah yang kemudian bagaimana caranya ketika seorang ini melakukan keburukan apa saja, misalkan ada kalimat thayyibah, ya cuma dilihat apa kasusnya, bagaimana persoalannya, bagaimana kejadiannya dan sebagainya. Dilihat
Setelah dilihat, oh ya ternyata bagaimana caranya? Karena bagaimanapun cara juga menentukan seseorang itu baik buruk. Benar dia, caranya nggak benar jadi salah. Kalimat thayyibah dilecehin, marah, ya harus marah. Tapi yang lihat dulu, lecehinnya kayak apa? Benar dilecehin apa tidak? Terus kemudian apa persoalannya? Gitu ya, jangan langsung mengatakan ini dilecehin. Melihat nggak peristiwanya? Apa kejadiannya? Seperti apa? Yang utuhnya seperti apa? Terus kemudian kita ini seperti apa? Berperan seperti apa kita? Amar ma'ruf tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya posisi sebagai amar. Gini. Amar itu perintah dari atas ke bawah, itu namanya amar, perintah. Kalau doa itu sesuatu dari bawah ke atas, itu namanya doa. Tidak boleh orang memerintahkan sesuatu kalau orang yang memerintahkan itu derajatnya sama dengan yang diperintahkan atau lebih rendah daripada yang diperintahkan. Tidak boleh. RT bukan, RW bukan, langsung lu harus kerja bakti. Itu bukan perintah, anjuran. Ayo kerja bakti yuk. Bukan perintah, nggak boleh perintah. Kenapa? Oh sama-sama warga. Kalau dia RT, RW boleh itu, wajib dia merintahin. Kenapa? Karena dia lebih punya posisi. Kenapa sih nggak boleh seperti ini? Kalau orang amar itu, kalau amar kemudian dilakuin sama orang yang sederajat, apalagi yang rendahan dari dia, maka amarnya sesuatunya pasti tidak akan terlaksana dengan baik. Nyuruh-nyuruh kerja bakti, terus lu siapa? Nyuruh-nyuruh gua, gitu ya. Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Kayak gitu aja. Bisa saya, ambil air minum kemarin sini. Kan bisa jawab, siapa yang nyuruh-nyuruh gua? Gitu ya. Pegawai bukan, karyawan bukan, pegawai bukan, gitu ya. Kan kalau mau kita apa? Minta tolong itu ada air, boleh kasih minta. Itu kan bukan nyuruh itu aja kan. Tapi kalau nyuruh gimana tadi? Air pak, kalau mau kasih komponin airnya sini. Itu kan terjadi pelecehan. Nah, semua amal itu harus dilakukan sama orang yang punya kompensasi, punya kedudukan yang lebih tinggi dari dia. Kalau kita yang nggak punya kedudukan apa-apa kemudian melakukan amal, maka yang terjadi adalah benturan di sana sini. Kenapa? Karena kita nggak punya kapasitas untuk itu. Itu makanya tadi, dan kalau kerja bakti, Anda RT bukan, RW bukan. Lalu kemudian kamu ngomong sama warga, ayo kerja bakti sana dulu, ayo kerja bakti sana dulu. RT bukan, RW bukan. Terjadi apa sih? Pasti benturan. Tapi kalau RT sama RW ini yang nyuruh-nyuruh, gobrak-gobrakin warga, bodor-bodorin rumahnya, ayo, pada kerja bakti, digedor-gedorin, pantes itu model pantes. Kenapa? Karena dia punya kapasitas. Jadi itu intinya ya. Jadi semua hal yang buruk kemudian dilecehin, wajib tadi bilang wajib. Tapi caranya, metodenya jangan sampai kemudian membuat kita justru menjadi bahaya. Hadis tadi yang dua orang yang cerita sama Nabi itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Setelah Nabi bercerita seperti itu, langsung Abu Hurairah menangis. Bahaya betul orang yang melakukan kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik. Abu Hurairah di hadis itu langsung dia menangis. Bahaya betul orang yang melakukan kebaikan tapi tidak dengan cara yang baik. Jadi apapun saja harus dengan yang baik. Lihat komposisinya. Kita sebagai apa? Kalau kita sebagai rakyat, ya sebagai rakyat kita bisanya. Kalau pengen bisa bertahan seperti itu, jadi RT dulu. Gitu ya. Jadi RT dulu baru bisa nyuruh-nyuruhan. Gitu ya. Ada satu lagi sebelum ditutup. Ada lagi yang mau nanya, ibu-ibu? Udah. Nah, baik. Masih ada? Ya udah kalau ada. Baik, insyaallah kita lanjutin minggu depan dengan pembahasan masalah fikih tasawuf. Mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la yakrimu fi lana rahimahullah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'inuka bima qara'na wa sami'na fardud kama inna hajatina. اللهم اجعلنا من اولادنا وتلاميذنا من اهل العلم ومن اهل الخير ولا تتبين من الشر من اهل جهنم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.